Nahnu masghuluna bil amwal. Kami sibuk dengan harta saya. Kami sibuk dengan perusahaan yang saya miliki, ya Allah. Masya Allah, sempat itu. Gara-gara punya apa? Iya. Satu tuh, ya. Allah akan perdebatkan gitu. Artinya kalau dia berhujjah, berdalil tidak ibadah karena kesibukan hartanya, karena kesibukan ini, Allah terima nggak? Allah terima nggak? Enggak, Allah nggak terima. Ada yang lebih kaya dari ente, hambaku. Siapa? Sulaiman. Tapi ternyata dia tidak pernah wa huwa lam yatrukil ibadah, dan dia tidak pernah meninggalkan ibadah. Subhanallah. Kaya tapi tetap apa? Allah paling gedek tuh yang setan tuh paling gedek sama orang kaya ibadah. Ya, sama orang kaya ibadah, setan tuh paling gedek, benci banget sama orang kaya gitu. Biasanya orang kaya itu kan suka menghambur-hamburkan waktu tua dengan poya-poya dengan kekayaannya gitu. Nah sekarang dia lihat ada orang kaya ibadah, kok marah setan tuh ya. Dah satu. Wa yahtajullahu ta'ala 'alal 'abid bi Yusufa. Kemudian Allah berhujjah, berargumentasi, berdebat dengan siapa? 'Alal 'abid, dengan para pengabdi, pamong. Paham nih? Pamong praja, pamong praja. Bi'abdi itu pamong yang melayani masyarakat. Siapa? RT, RW, lurah, camat, wali kota, semua yang punya jabatan-jabatan itu bi'abdi namanya. Ya. Nah, kemudian Allah bertanya, karena yaqulu lahum lima taraktumul ibadah. Ditanya tuh RT, ditanya tuh RW, ditanya tuh camat besok nanti di hadapan Allah. Lima taraktumul ibadah. Mengapa kalian meninggalkan apa? Ibadah. Kenapa ente? Karena yaqulu fa in qalu nahnu masghulun bi khidmati sadatina. Kami sibuk melayani daripada rakyat kami, sibuk melayani umat kami, ngurus ini itu dan lain sebagainya. Masya Allah. Alasan dia begitu. Dia coba memberikan alasan hujah seperti itu nanti kepada Allah. Kenapa kamu tidak ibadah kepadaku, kata Allah? Ya habis bagaimana ya saya mau ibadah, saya sibuk banget, saya urusin ini itu segala macam. Dan orang minta bikin KTP, dan orang minta ini kartu BPJS, kartu ini, kartu itu. Saya sibuk urusin itu. Habis saya untuk berkhidmat, untuk melayani mereka itu semua, katanya. Alasannya seperti ini. Qala Allahu lahum abdi Yusuf tahta azizi Misra wa imra'atihi wa huwa lam yatrukil ibadah. Kamu bilang kamu sibuk ngurusin itu, baru punya jabatan kayak begitu. Apakah kamu enggak lihat hamba yang bernama siapa? Yusuf. Apakah kamu enggak melihat itu bagaimana hambaku yang bernama Yusuf tahta azizil Misra, di mana kekuasaan penguasa Mesir dan isi-isinya dia kuasai itu semuanya. Betapa sibuknya dia mengurusi negara yang sedemikian rupa, Mesir. Tapi ternyata wa huwa lam yatrukil ibadah. Tapi ternyata dia tidak meninggalkan apa? Ibadah. Dia harus segitu doang. Udah kagak mau sembahyang, udah nggak mau ibadah, nggak mau jalani perintah-perintahku, kata Allah. Baru segitu aja udah kayak Masya Allah, kayak udah jadi raja di atas raja, udah kayak jadi presiden aja ente. Nah
Allah hujahkan dia, Allah adu argumentasinya bahwa alasan itu diterima nggak? Nggak diterima, nggak diterima. Ente tinggalin itu, Masya Allah, Masya Allah, kena lagi nih kita nih urusan, ya. Alasan kekayaan dihujah sama Allah, paham? Ternyata masih ada yang lebih kaya daripada kita. Siapa? Nabi Sulaiman. Ternyata wa huwa lam yatrukil ibadah. Ternyata Sulaiman dengan kekayaannya yang luar biasa, tapi dia tidak pernah meninggalkan apa? Ibadah. Jadi alasan kita sibuk ngurusin harta kita, sibuk ngurusin dagangan kita, sibuk ngurusin perusahaan kita, itu kita mau coba sampaikan di hadapan Allah. Saya sibuk jadi saya nggak sempat ibadah ya Allah, saya nggak sempat ini, nggak sempat ini. Ternyata alasan itu dihujah oleh Allah, ya, diargumentasikan, nggak diterima sama Allah. Masih ada yang lebih kaya dari itu, tapi ibadah sama Sulaiman. Kemudian yang kedua, Allah berhujah kepada mereka yang konon katanya mengaku dirinya mengabdi buat masyarakat, pengayuh masyarakat, sibuk ngurusin apa? Masyarakat, semua segala macam, sehingga akhirnya tidak ibadah, tidak melaksanakan ini, itu, dan lain sebagainya. Allah tanya kepada mereka, kenapa? Lima taraktumul ibadah. Pak Wali, Gubernur, Camat, Lurah, semua pengabdi. Katanya Presiden ditanya juga nggak ya? Oh, tanya juga ya. Presiden, Menteri, kenapa lima taraktumul ibadah? Kenapa ente kamu ibadah? Kenapa ente kagak mau sembah? Kenapa engkau tidak mau datang ke masjid, ke musola dan lain sebagainya? Fa in qalu, kemudian mereka menjawab, nahnu mas'uluna bi khidmati sadatina. Ya Allah, maafin ya Allah, saya ibunya kebangetan sibuk ngurusin ini, ngurusin itu, ya. Masya Allah. Dengan dalih seperti itu, qalallahu lahum, kemudian Allah pun menjawab kepada mereka alasan itu, abdi Yusuf. Lihat tuh, hambaku yang namanya siapa? Yusuf. Lihat dia, tahta azizi Misra wa imratihi, betapa dia sudah menguasai negeri Mesir yang luar biasa. Tapi huwa lam yatrikul ibadah. Ternyata dia tidak meninggalkan ibadah. Ngaji masih ngaji, ya, masih ini, masih itu. Masya Allah, luar biasa. Ditolak lagi gitu. Jadi besok Pak RT nggak bisa tuh alasan begitu, ya. Nggak bisa dia alasan kayak begitu. Masih ada lagi yang lebih sibuk ngurusin umat, ngurusin rakyat. Siapa? Nabi Yusuf. Tuh lihat, dia punya kerajaan, tapi dia tetap ibadah, masih tetap dia berkhidmat kepada Aku, kata Allah. Betapa rakyatnya makmur gara-gara Nabi Yusuf alaihissalam. Semuanya mendapatkan satu kesejahteraan yang luar biasa oleh Yusuf alaihissalam. Tapi ternyata tetap dia tidak meninggalkan ibadah kepada Masya Allah. Dua, udah berapa? Wa yahtazullahu ta'ala 'alal marda bi Ayyuba. Ada lagi nanti Allah berhujah lagi, Allah adukan argumentasinya sama siapa? 'Alal marda, sama orang-orang yang sakit. Ada orang yang sakit gitu, ditanya karena yaqulullahu lahum, itu orang-orang yang sakit ditanya, entar lima taraktumul ibadah, mengapa kalian tidak ibadah? Allah nanya nih, sama siapa? Orang yang sakit. Lima taraktumul ibadah fa in qalu nahnu marda. Ya Allah, bagaimana saya mau ibadah? Saya apa? Saya sakit ya Allah. Alasannya, dia pikir dengan alasan begitu Allah terima. Ente kenapa nggak sembahyang? Ente kenapa nggak ngaji? Ente kenapa nggak ibadah? Sakit ya Allah. Apaan sakitnya? Sakit gigi. Kemudian alasan kagak mau ibadah, dia bawa-bawa sakitnya dia seperti itu. Apakah diterima tuh alasannya? Ya, Masya Allah. Karena yaqulullahu
Allahu lahum lima taraktumul ibadah qalu nahnu marda. Ya Allah, kami sakit jadi kami gak bisa ibadah, mau jalan juga susah, mau ini susah. Qala Allahu lahum, kemudian Allah pun kembali menjawab omongan dia. Apa kata Allah? Abdi Ayyub maridha mardan sadidan wa huwa lam yatrukil ibadah. Masya Allah. Ente tak lihat tuh hambaku siapa? Ayub. Ente tak lihat itu hambaku Ayub maridha mardan sadidan, yang dimana penyakitnya amat sangat luar biasa parahnya. Keluar itu belatung-belatung dari tubuhnya. Orang semua menghindari karena baunya, busuknya dan lain sebagainya. Apakah engkau tidak lihat sakit separah itu? Wa huwa lam yatrukil ibadah, tapi dia tidak pernah meninggalkan apa? Ibadah. Dia enggak ninggalin itu ibadah. Padahal penyakitnya tidak ada satu hamba pun yang merasakan penyakit separah daripada parahnya siapa? Nabi Ayub. Ente baru segitu doang. Habis gimana? Migrain. Habis apa? Asam urat. Gara-gara begitu ngaji perih. Ibadah perih sama Allah tidak diterima alasannya. Alasan itu nggak diterima. Nggak bisa dijadikan dalil untuk bisa mendapatkan rasa ibadah Allah kepada kita. Enggak. Nanti yaumul qiyamah Allah tolak alasan-alasan seperti itu. Allah tolak alasannya orang-orang kaya yang nggak mau ibadah, yang nggak mau ngaji, nggak mau ibadah, nggak mau sholat, nggak mau semuanya. Dia nggak mau karena alasan dia sibuk dengan ngurusin harta-hartanya, dia sibuk ngurusin perusahaannya. Dia katakan itu kepada Allah, nanti jadi dalil buat dia. Allah tolak dalil itu karena masih ada Sulaiman yang lebih kaya, tapi ternyata dia tidak pernah wa huwa lam yatrukil ibadah, sementara Nabi Sulaiman tidak pernah ninggalin apa? Ketika beralasan dia karena sibuk dengan urusannya, pengabdiannya dia kepada masyarakat ini itu dan lain sebagainya, dia nggak pernah menyaksanakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala pun itu juga kelihatannya kan benar tuh. Alasannya ngurusin rakyat, ngurusin ini benar gak tuh? Kelihatannya kan benar, tapi itu semuanya enggak diomelin dia sama Allah. Ente alasan kayak begitu gak mau ibadah. Ente enggak tahu, ente enggak lihat ada hambaku yang lebih sibuk daripada ente. Dia punya kerajaan Mesir, dia kuasai. Betapa dia punya kekuasaan yang begitu luar biasa. Semua orang mengadu kepada dia, tapi ternyata wa huwa lam yatrukil ibadah. Dia tidak pernah ninggalin ibadah. Jadi tidak diterima alasan kita seperti itu. Ada lagi yang ketiga. Allah tanya kepada dia, siapa mereka? Al-mardah, yakni orang yang apa? Sakit. Orang yang sakit, yang konon katanya sakit dia, maaf, stroke misalnya, sakit gula misalnya, sakit paru-paru misalnya, sakit ini, sakit itu, sakit apa saja. Kemudian dia ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau tidak mengerjakan ibadah? Lima taraktumul ibadah, kenapa engkau tinggalkan itu ibadah? Wa nahnu marda ya Rabbi, maaf ya Allah, saya enggak ibadah, saya enggak ngaji, saya enggak menjalankan perintah-perintahmu karena alasan apa? Sakit, saya sakit ya Allah. Ngomongnya sambil melas lagi. Saya sakit ya Allah, benar swear. Dia alasan sakit, apa diterima alasan itu? Kalau sekarang sih di Indonesia, kalau dia di dunia, kita alasan kayak begitu orang masih bisa apa? Orang masih bisa paham. Dikit kirim surat sama bos, kenapa nggak masuk? Sakit. Bisa begitu nggak? Tidak, diizinin. Besok enggak Pak, demi Allah besok enggak. Alasan sakit, besok enggak. Enggak diterima. Ente enggak bisa berhujah seperti itu kata Allah. Sama. Kenapa?
aku yang lebih parah sakitnya dibandingkan engkau. Parah. Bayangkan bagaimana betapa istri-istrinya semuanya meninggalkan dia karena tidak mampu untuk merawat dia, saking parahnya itu penyakit. Betapa Nabi Ayub alaihissalam diusir dia oleh warganya sendiri, oleh rakyatnya sendiri karena penyakitnya. Khawatir dia karena takut tertular dengan penyakitnya Ayub. Sampai akhirnya Ayub yang tadinya tinggal di sebuah istana, di dalam rumah yang megah, terusir dari kampungnya, sehingga akhirnya dia tinggal di sebuah goa. Istrinya yang tadinya begitu banyak menemani dia di waktu dia kaya, di waktu dia sehat, waktu dia ini, tapi ketika pada saat dia sakit, tidak ada satupun kecuali Siti Rahmah, istrinya dia. Ada di sini namanya Siti Rahmah yang menemani Ayub alaihissalam sampai akhir. Itu pun Siti Rahmah hampir saja dia tergoda oleh setan. Sampai dia bertanya kepada Ayub ketika ada di dalam goa dengan persembunyiannya karena dia terusir oleh masyarakat, takut masyarakat tertular dengan penyakitnya. Kemudian istrinya ngomong, apa kata istrinya? Bang, maaf dah bang, abang kan nabi ya bang, abang kan rasul ya bang. Iya, kan katanya doaul anbiya mustajab, doanya nabi mustajab. Doanya nabi kan dikabul sama Allah, doanya rasul kan dikabul sama Allah. Iya, kalau memang begitu bang, kalau memang doa dikabul, kalau abang seorang nabi, berdoalah bang kepada Allah. Doa untuk apa? Ya, minta disembuhin penyakitnya bang, biar abang sehat. Bahkan kalau sehat bisa kayak dulu lagi bang. Ya, kemudian punya harta, punya ini, punya itu, punya itu. Mendengar itu menangislah Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian Nabi Ayub tanya, sudah berapa lama saya sakit? Sudah 19 tahun. Ternyata sakitnya udah 19 tahun, lama apa sebentar ya? Dengan penyakit yang seperti ini. Umur saya berapa? Umur saya 90, umur abang 99. Umur yang 99, kemudian saya diuji dengan sakit 19 tahun. Kemudian saya harus minta sama Allah supaya diangkat penyakit saya, disembuhkan penyakit saya. Saya malu sama Allah karena sudah terlalu banyak nikmat yang Allah kasih sama saya. Baru diuji segitu aja, masa iya saya harus minta disembuhin? Enggak, saya malu. Begitu kata Nabi Ayub. Masya Allah. Kita baru 2 hari sakit romannya, kan? Jadi alasan sakit kita. Kita pengen berdalih supaya mendapatkan kasih sayang Allah, rasa iba dari Allah nanti yaumul kiamah, dengan alasan karena kita apa? Sakit. Ternyata itu tidak diterima oleh Allah. Allah berhujah kepada orang itu. Enggak, masih ada yang lebih parah. Tapi huwa lam yatrukil ibadah. Walaupun sakit separah itu Nabi Ayub, tapi ternyata dia tidak pernah ninggalin apa? Ibadah. Jadi nggak diterima alasan kita sedikit. Ya, insyaallah. Terus mau alasan apa lagi kita? Kayak udah sibuk mau pekerjaan, diterima nggak? Alasan sakit? Nah, yang keempat katanya, wa yahtajullahu ta'ala 'alal fuqara bi'isha. Ya, nanti ada lagi orang yang fakir, orang yang miskin hidupnya di dunia. Ditanya, kana yaqulullahu lahum, adalah Allah bertanya kepada mereka tuh orang-orang yang miskin, yang hidupnya susah, orang-orang fakir, lima taraktumul ibadah, kenapa kamu tidak ibadah? Allah tanya sama siapa? Sama orang-orang fakir, sama orang-orang yang miskin. Allah tanya, lima taraktumul ibadah, kenapa kamu tidak ibadah? Fa'in qalu, kemudian mereka jawab, ya Allah,
saya ini tidak ibadah. Nahnu mazhuluna bimasaqatil faqri, kami ini sibuk ya Allah dengan apa? Kesulitan-kesulitan kefakiran, sehingga akhirnya saya melakukan ini, pagi berangkat ini, wah macam-macam dah alasannya. Alasannya macam-macam karena kefakiran. Maaf ya Allah, kesian kita sebetulnya ya sama orang-orang yang merasa pribumi. Orang yang lebih susah dibandingkan kita ada nggak? Ada nggak? Iya, kita lihat mereka, ya Allah, dia harus aneh, dia harus ini itu dan lain sebagainya, bahkan dia harus kotorin badannya dia dengan macam-macam dan lain sebagainya ya. Kemudian dia tinggalin sembahyang, dia tinggalin ibadah, dia tinggalin itu. Ya Allah, kesian kita sebetulnya sama mereka ya. Nah itulah sebetulnya, itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa? Negara, pemerintah harus tampung mereka, harus berikan mereka, berikan tuh modal mereka buat usaha, buat ini, buat itu. Itu tanggung jawab negara untuk yang seperti itu. Nah sekarang ada orang yang sudah fakir, susah hidupnya, miskin dia. Kemudian nanti ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala ketika yaumul qiyamah, lima taraktumul ibadah, kenapa kalian tidak ibadah? Kenapa kalian tidak melaksanakan perintah-perintahku? Kemudian mereka menjawab, apa kata mereka? Nahnu mazhuluna bimasaqatil faqri. Ya Allah, maafin ya Allah, saya nggak sempat ibadah, habis saya miskin, habis waktu saya hanya untuk mencari nafkah, berangkat pagi ini saya harus begitu alasan dengan berbagai macam alasan supaya dia mendapatkan ibadah dari Allah, supaya diterima itu alasannya kepada Allah. Kata Allah, qalallahu lahum, kemudian Allah jawab kepada mereka, apa? Abdi Isa afqaru man fil ardi wa huwa lam yamliku syai'a minad dunya. Masya Allah. Kata Allah, ente alasan paling miskin, ente susah, ente ini gak ibadah. Apakah ente gak lihat hambaku? Siapa? Isa. Apakah engkau tidak lihat itu Isa? Afqaru man fil ardi, dia adalah orang yang paling fakir yang ada di muka bumi ini, katanya. Wa huwa lam yamlik syai'an minad dunya, dan dia tidak punya apapun di dunia. Sampai-sampai dia falaisa lahu baitun, dia pun tidak punya apa? Rumah. Isa itu enggak punya rumah. Dia tinggalnya itu di tempat peribadatan dia. Dia tidak punya rumah. Falaisa lahu baitun wala madun wala zaujatun. Dia nggak ada orang, dia nggak punya rumah, dia nggak punya harta, wala zaujatun, bahkan dia nggak punya apa? Istri. Dia pun tidak punya istri karena saking miskin. Tapi wa huwa lam yatrukil ibadah. Sementara dia tidak pernah meninggalkan apa? Ibadah. Ya Allah, ya Rabb ya. Jadi alasan miskinnya kita gak ibadah diterima gak? Gak diterima, saudara. Ini memberikan gambaran. Makalah ini bukan makalah sahabat, makalah ini bukan makalah daripada para tabi'in, tapi makalah yang ke-26 ini adalah perkataan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan gambaran, memberikan isyarat bahwa nanti yaumul kiamat Allah akan berhujah kepada mereka, orang-orang yang tidak mau ibadah. Ditanya, kenapa kamu tidak ibadah? Sama orang kaya. Orang kaya alasan dia sibuk dengan hartanya, dia sibuk dengan perusahaannya, dia bersibuk. Ternyata Allah